Apa nggak apa-apa duduknya agak jauh santai nggak baca ini sana. kan kalian mau di atas jadi kayak kayak muridnya Salabah. Berarti sudah boleh jam 6 dia masalah Ramadan Oktober awal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wala arwah Al-Fatihah. Muhammad Syai'an Al-Fatihah sampai subhanallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mengawali, ini nama kitabnya Safinatun Najah, Pak. Karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kampungnya namanya Kampung Tanara. Nanti Syekh itu ada dua, ada An-Nawawi, maksudnya yang nama Nawawi, ada An-Nawawi, ada Nawawi. Kalau An-Nawawi itu dari Mekah lahirnya. Kalau yang tanpa alif lam Nawawi doang itu orang Jawa atau Banten. Nah, ini tapak orang. Kenapa, Pak? Yang dekat Banten. Banten. Kampungnya namanya Kampung Tanara. Saya kemarin tuh habis dari sana Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani itu dijadikan nama jalan di Polda Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani yang maha welas asih bagi orang mukmin dan orang kafir di alam dunia. Sifatnya Allah Mani atau sifatnya Allah lagi Ar-Rahimi yang maha penyayang atau yang maha sayang bagi orang mukmin saja di alam akhirat. Itu satu versi, ada yang artinya itu. Ada lagi yang artinya sifatnya Allah Ar-Rahmani yang memberi nikmat kecil dan nikmat besar, yang ngasih nikmat kecil itu bagi makhluk di alam dunia. Sifatnya Allah Ar-Rahimi yang ngasih nikmat besar bagi orang mukmin saja di alam akhirat. Ada yang gitu tuh, Pak. Jadi Rahman Rahim. Sebelum kita bahas mengenai Kiai saya Ki Amrin Hanan pernah pesan, kenapa sih karya ulama-ulama dulu ya, khususnya kitab itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang pertama memang berdasarkan Al-Quran kan diawali dengan Bismillah, diawali itu yang pertama, ngikut dengan Al-Quran. Terus ada hadis Nabi yang bilang kurang lebih artinya setiap permasalahan atau setiap pekerjaan yang punya nilai kebaikan asal enggak haram gitu Pak, asal enggak haram atau yang dibolehkan itu ya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau kerja, kita mau makan, kita mau apa saja, jadi melibatkan Allah maksudnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya, jadi hadisnya sih kurang lebih di sini tuh ada Kullu amrin dari Abu Dawud tuh yang meriwayatkannya. Kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtarun aw azzamun. Setiap masalah pekerjaan amr itu ya masalah itu pekerjaan Pak. Di balin yang punya nilai kebaikan, balin kebaikan, syaraf mulia lah. Terlebih yang mulia kayak mau ngaji, kita mau sholat, kita baca Quran, atau kita mau menyampaikan pidato atau apa yang baik-baik, itu ketika tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka nilai pekerjaan tersebut atau masalah tersebut menjadi abtar. Abtar itu ungkapan Pak sebenarnya.
abdarun au azdamun. Abdar itu ada yang memberikan pengertian ayqotiul barokah. Awalnya sih dari arti kurang atau terputusnya berkah, Pak. Kurang berkahnya, berkahnya terputus. Ya, boleh bilang nggak ada berkahnya lah. Maka jadi kita sering bilang jangan belajar yang nggak ada bismillahirrahmanirrahimnya, seperti itu. Sekolah tuh nggak boleh. Jadi karena nggak ada bismillahnya. Mana ada buku-buku umum itu ada bismillahnya, katanya nggak ada. Seperti itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim ini Allah mengawali kalamnya atau ucapannya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah sebelum ngomong apa-apa Allah itu sudah ngomong dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya sudah cinta juga, Pak. Jadi Allah itu maha sayang, maha pemberi kasih sayang. Jadi kalau aneh banget kita di dunia ini hidup itu sudah putus asa. Orang adanya aja berdasarkan cinta kan gitu. Jadi Allah nggak pernah ngambekkan, Pak, lain nama kita. Orang mau bermaksud kayak apa saja, mau menyekutukan pun masih ditunggu, kan gitu. Itu saking sayangnya. Sehingga sampai kapan? Sampai napasnya di tenggorokan ini masih ditunggu taubatnya. Jadi kita kadang ya mohon maaf, karena baru susah sedikit, sudah kata orang Jawa sih bilangnya apa ya, ngedumel ya. Iya emang iya, ngedumel. Ya itulah. Jadi seakan-akan Allah nggak sayang, menyalahkan Allah. Nah kita ini sudah berurusan dengan Allah. Kalau kita berurusan dengan manusia sih masih wajar. Contoh saya dengan Mas Ilham atau Mas Fahmi mengkel-mengkelan itu masih wajar, Pak, sesama manusia. Tapi kalau dengan Allah, nah ini urusannya udah beda. Maha segala-galanya masalah Allah. Nah, saya pengen ngungkap dari bismillah dulu nih, Pak ya. Sebelum makna cintanya Allah ini luar biasa. Jadi Allah menciptakan alam jagat raya ini semuanya, makhluk termasuk kita, makhluk apapun lah, baik yang hayawan, bangsa jin, bangsa manusia, terutama bumi dan semuanya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dengan wujudnya ya alam jagat raya ini. Nah kita sedikit nih, Pak, bahas mengenai bismillah. Bismillah ini singkatan sebenarnya dengan billah, dengan nama Allah ya. Billah itu awal dari kata la haula wala quwata illa billah, dengan pertolongan Allah. Artinya kalau kita ngomong bismillah itu, oh ini dengan ditolong Allah nih saya bisa makan, ditolong Allah nih kita bisa kerja, ditolong Allah nih kita bisa ngaji, kan gitu. Cuma disingkat. Ulama ada yang bilang billah, ulama tahqiq, tapi ulama tauhid. Bahkan satu kajian enggak Gus Baha, enggak Kiai saya bilangnya gini. Jadi alam jagat raya ini dimulai dari satu titik. Nuktah itu binya itu kan satu titik doang. Kayak kita ngelukis tuh titik-titik. Akhirnya kan wujud. Makhluk juga sama. Dimulai dari satu nuktah atau satu titik. Nah, binya ini ada yang punya mengertikan bimakana makana bima yakunu mayakunu, itu ada lagi. Artinya apa? Bimakana itu artinya karena kan fiil apa tuh? Fiil apa, Pak? Kalimat fiil ya, kata kerja yang punya arti telah atau mati. Yang punya arti jauh banget, jauh. Jadi artinya Allah ini sudah merancang, Pak. Kehidupan alam jagat raya ini udah di set plan jauh-jauh sebelumnya. Master plan tuh kayak si A bakal begini, makhluk begini, semua ada, proyek besarnya sudah ada. Jadi kayak kita bakal ketemu kayak gini ini sudah ada tulisannya. Itu namanya bimakana makana. Kita ketemu, makanya kita ya jangankan mimpi saya ketemu jenengan, Pak. Jangankan berhayal, dalam pikiran pun nggak pernah terlintas saya kenal Mas Fahmi, kenal jenengan. Tapi tahu-tahu bro itu duduk dalam satu majelis
Ini kan Allah hidayahnya. Saya aja kan berangkat nih contoh dari Bekasi, tahu-tahu malam itu padahal saya bisa aja nunda. Saya nggak mau tempatnya misalkan gini. Nah, itu kan bisa. Tapi kalau skenario Allah itu dilalah ya ketemu saja, Pak. Nah, itu namanya jodoh. Memang sudah disetpen nama Allah. Orang umum bilang namanya takdir. Nah, itu takdir. Nah, itu dari pi sebetulnya. Dari bima maka bismillah. Kekuatannya Allah ya. Nah, ada lagi yang bima yakunu mayakunu, jadi ke belakang. Sebelumnya jauh-jauh sebelumnya sudah disetting, kedepannya pun sama, Pak. Sudah ada skenario Allah semua. Kayak kita ke depan nanti gimana, bakal hidup di mana, bertemu siapa. Itu arti bi. Artinya dengan Allah. Jadi kekhawatiran kita dengan hidup masa lampau dan masa yang akan datang itu sudah berarti cerminan dari orang yang tidak bersandar dengan Allah. Lupalah dengan Allahnya. Itu ya manusia emang cenderung lupa. Maka ngaji itu Pak sebetulnya bukan ngaji sebenarnya. Apa ya? Kalau ada orang Jawa bilang ngaji supaya mulia. Sebenarnya enggak, cuma hanya mengingatkan doang. Hal kayak gini kan udah tahu Pak ya. Tapi kita lupa kan, termasuk saya nih ngomong yang ingetin diri sendiri gitu loh Mas. Gitu. Yang kita iya saling mengingatkan doang Mas. Ya Nabi kan 25 kan sama itu nyampeinnya. Kenapa sih Nabi itu kok sampai 25 enggak satu aja Nabi Muhammad selesai? Karena manusia cenderung lupa nanti ingetin lagi. Nah, lupa karena misalkan saya nikmatnya hidup, saya banyaknya duit sehingga belok ya Mas Ibto ya. Kan lupa itu. Dia ngerti kok. Hati kecilnya sama. Tanya Mas Ibto ya. Atau kita melakukan kemaksiatan ya Mas ya. Sadar hati. Nah, tapi kok itu lupa. Atau lagi tidak ditolong oleh Allah sehingga melakukan pelanggaran. Jadi kita ngaji ini hanya saling mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bisa jadi jenengan yang lebih ngerti Pak dibanding saya. Kan gitu, kita ya saling aja. Saling kayak metode cahaya cermin. Kayak gitu aja saling mantul. Saya sebenarnya lagi ngaca dengan diri saya sendiri. Yang kelihatannya saya. Kurang lebih seperti itu. Itu disingkatnya dengan bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Berarti dengan pertolongan Allah, dengan asma Allah. Allah yang apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang Maha Sayang. Nah, Rahman ini sayang bukan hanya orang mukmin, bukan hanya orang yang beriman, bahkan orang yang tidak beriman pun kan sama punyanya Allah. Ini apa ya? Makhluknya Allah, ciptanya Allah, yang punya Allah lah bapaknya gitu. Jadi kalau kita menyakiti orang lain, contoh saya ngomong yang nggak enakin, yang marah itu Allah, walaupun dengan lewat siapa. Karena kita menyakiti pada makhluk yang sama, punyanya yang sama. Ketika kita dicubit, ya sebut sakit lah ya. Orang lain juga sama, ya karena muaranya sama Pak. Lennya itu sama, satu muara, yaitu lennya Allah. Allah yang ngasih teguran. Ar-Rahman. Nah, Rahman ini bukan orang itu mau ibadah, mau nggak ibadah, ya tetap Allah mah diberi. Itu sifat Rahman. Dia mau mukmin maupun kafir. Tapi di alam dunia nih Pak Rahman ini berlakunya. Rahman itu di alam dunia. Maka ulama tauhid ada yang memberikan arti Rahman itu lebih sempurna dibanding Ar-Rahim. Nah, cuma orang yang beriman itu dapatnya dua, satu Rahman, dua Rahim, kasih dan sayang. Pengertian dia kita kasih itu pasti diberi Pak, mau kayak apapun dikasih. Kayak kita punya anak, ada yang nakal, ada yang nggak nakal, tetap Pak kita biayai. Ada yang nurut, yang nggak nurut tetap dikasih biaya, karena kewajibannya orang tua. Ini logika dalam kehidupan biasa. Tapi belum tentu ada yang dapat perhatian khusus oleh orang tuanya, ada yang tidak. Begitupun murid sama. Dalam guru kita pernah berguru nih, ada yang dapat perhatian khusus dari gurunya, ada yang juga enggak. Nah, itulah Rahim. Jadi khusus bagi orang mukmin saja di alam akhirat itu Rahim. Nah, Rahman tidak pandang bulu ya, siapa saja itu di alam
alam alam alam yang fana nih, alam kehidupan. Itu. Ini Allah lagi memperkenalkan cintanya. Alhamdulillah, berlanjut ya Pak ya ke alhamdulillah. Nah ini kita disunahkan nih dengan Bismillahirrahmanirrahim ini, setiap mau memulai pekerjaan apapun nanti diawali dengan Bismillah. Itu bahkan dianjurkan, disunahkan. Mau makan, mau minum, ya termasuk ke kamar mandi kan gitu Pak ya, Bismillahirrahmanirrahim, tapi di luar ya, bukan di kamar mandinya. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah itu apa saja Pak, jadi melibatkan Allah, jadi ada nilai kepasrahan nama Allah, sehingga nanti tidak merasa pengertiannya apa nih dari semua ini penjelasan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita ini sebenarnya nggak punya daya apa-apa, tidak punya daya upaya, semuanya atas kehendak Allah gitu Pak maksudnya. Ya, dengan jalan, dengan bergerak, kita sholat, kita berbuat baik, kita ngomong baik, ya manusia itu cenderungnya salah artinya. Kadang gampang nurutin hawa menurut dirinya gitu. Nah, dengan Bismillahirrahmanirrahim ini sehingga kita tidak ada rasa pengakuan. Oh Allah yang ngasih, Allah yang beri, Allah yang membuat kita kumpul, Allah semua. Kitanya nggak ada, ya kitanya ada fisiknya tapi ditolong gitu lah. Orang ditolong kan nggak punya kemampuan Pak, namanya orang ditolong. Tapi yang menolongnya itu kan yang punya kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan billah di sana diartikan, banyak yang bilang artinya apa? Ai bi aunillah ya, la haula wala quwata billahi, dengan pertolongan Allah. Di situ udah kelihatan banget. Arti bismillah itu gitu Pak, dengan pertolongan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Nah, melestarikan Bismillahirrahmanirrahim saja Pak dalam kehidupan ini, dia punya, ya karena kita makhluk Allah, ciptanya Allah, ya seharusnya sesuai dengan apa ya, sesuai dengan settingannya ya. Jadi manusia itu fisiknya, badannya itu cenderung melakukan kebaikan karena memang disetting dengan Bismillah gitu, dengan Rahman dan Rahim, sesuai dengan kehendak penciptanya. Nah, lanjut ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa masih kita konsen ke Bismillah ya. Bismillah ini sebenarnya di sarahnya nih ada alladzi yutahamu bihi syar'an wa ma'nal ihtimamu bihi talabuhu au ibahatu bi an la yakuna mahraman li dzatihi wala makruhan li dzatihi lakin la tutlabu al basmala ta'ala mukhiratil umuri kakan si zibdin apa zabalin ya. Jadi yang dianjurkan tuh atau yang diperbolehkan itu dengan sesuatu yang tidak haram Pak, atau sesuatu yang tidak dianggap makruh secara datnya, atau sesuatu yang disuruh dengan bismillah, meskipun dalam sesuatu yang dianggap hina seperti nyapu ya, bersih WC itu boleh tuh, boleh masih baca bismillah, tapi diniatin jangan la tutlabu li dzikril mahdi, jangan karena murni dzikir ya Pak ya, jangan kalau di kamar mandi jangan. Jadi ya awal di hati aja atau di mulut ya nggak apa-apa karena niat melakukan kebaikan, asal nggak haram. Contoh kita mau mendem jiu nih, ambil bir Bismillahirrahmanirrahim, itu jangan, nggak boleh. Iya, mau mabok Bismillahirrahmanirrahim, bikin sadar itu orang. Iya, itu tidak disuruh, tidak diperintah ya begitu. Jadi yang boleh, yang makruh juga boleh. Atau pekerjaan-pekerjaan yang baiklah itu dianjurkan baca bismillah. Bahkan nanti ada tuh di dalamnya ini penjelasan orang yang baca bismillahirrahmanirrahim tiap malam nih mau tidur misalkan 21 kali, itu dia akan selamat dari segala pencurian, segala bahaya lah. Itu dengan bismillah. Alhamdulillah
adapun puji yang papat. Nah ini puji yang empat ya Pak. Orang biasa ngertiin puji itu segala puji ya, lafadznya mufrad tapi maknanya jamak. Alhamdulillah adapun puji yang empat. Nah apa yang puji itu? Kalau puji itu memuji Pak ya? Ngalem lah kata orang Jawa bilang, ngalem, menyanjung. Nah, itu alhamdulillah. Kita memuji jenengan, Pak, loh mobilnya bagus, oh motornya bagus, oh HP-nya bagus, itu kan memuji. Nah puji itu ada empat. Satu antara makhluk dengan makhluk, saya muji jenengan, jenengan muji saya. Loh kok anu Pak, tasnya bagus, motornya bagus, oh pecinya bagus. Nah itu kan memuji antara sesama, makhluk dengan makhluk. Itu satu. Yang kedua memujinya makhluk ke Allah. Kita biasa alhamdulillah, terima kasih ya Allah, dan seterusnya lah. Allah maha suci, Allah maha segala-galanya, Allah. Nah itu memujinya makhluk ke Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga memujinya Allah ke makhluk. Contoh Allah memuji, siapa yang dipuji? Kecuali ilah Nabi Muhammad, wa innaka ala khuluqin adim. Wahai Muhammad, sehingga kamu punya akhlak yang sangat agung. Wah, agung tuh agung Pak, ibarat kayak gudang tuh gudang yang gak pernah habis. Mau diambil, mau diapain aja Nabi Muhammad gak pernah marah. Gitu. Beda dengan kita, sering tekor ya enggak? Ibarat dompet kering, tekor, akhirnya ya sudah macet. Ketika macet, ketemu orang ngomong gak enak, langsung marah kita. Karena kita nggak punya akhlak yang agung. Kalau Nabi enggak. Nah itu memujinya Allah ke makhluk. Jadi Allah juga ada memujinya ke makhluk. Yang terakhir memujinya Allah ke Allah sendiri. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Saya yang maha besar, saya maha segala-galanya, dan seterusnya. Nah itu semua Pak, puji memuji yang tadi itu lillah, itu milik sempurnanya Allah. Ada yang punya artian ikut tetap kepada Allah. Sebenarnya kalau milik itu ya ambil dari Arabia itu makna ditamil milik kesempurnaan. Jadi saya nih Pak, ketika memuji jenengan itu sebenarnya saya bukan memuji jenengan, memuji ke Allah sejatinya. Dan itu Allah juga yang bergerak, itu dasarnya. Begitupun jenengan sebaliknya. Dan terus tuh apa aja yang terjadi kebaikan, kita memuji orang, kita melakukan kebaikan, itu sejatinya milik Allah. Maka ada bahasa gini, ulama memberikan penjelasan, kita mah titipan doang, tapi hak titip, hak pakai bukan hak milik ya. Ada ilmu, ada kendaraan, ada istri, ada anak, ada harta, ada uang, kan titipan loh. Sejatinya itu bukan punya kita, cuma dititipin. Cuma karena kita dari kecil tidak dikenalkan oleh yang punyanya, kadang kenalnya dengan uang, kenalnya dengan hidup enak, sehingga dianggapnya nggak kenal tuh sama yang ngasih enak siapa, yang ngasih uang siapa, tauhidnya lah bahasanya. Sehingga dianggapnya punya kita, sehingga kita punya uang berapapun misalkan hilang, marahnya luar biasa ya. Iya ngamuk lah gitu, bahkan semua orang serumah kena. Padahal lagi dititipin, kata Allah dibuat ya, bilang ya hilang. Nah, gitu. Asbab-asbabnya, sebab-sebabnya kita nggak tahu. Tapi yang jelas Allah menghendaki karena punya Allah. Nah itu pengertian lillah. Alhamdulillah. Nah, ini biasa kan kita mengucap alhamdulillah itu ketika dapat nikmat, alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ada ulama nih Pak, kena musibah pun alhamdulillah. Karena sejatinya antara ujian dan musibah itu semuanya Allah. Dan itu kasih sayangnya Allah semua. Kok masa sih? Lah iya, contoh kita melakukan, kita kadang ketika dapat nikmat saja itu alhamdulillahnya luar biasa. Tapi ketika diuji dengan kesusahan, dianggapnya itu bukan kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ada bahasa gini, saking sempitnya kamu memandang sesuatu yang dianggap kamu tidak enak, itu bukan kasih sayangnya Allah, sayangnya Allah. Logika gini, ketika anak kecil atau bahaya buat kita, bapak dalam kondisi tidak siap, atau anak kecil yang tidak siap nih, dikasih uang 5 juta, bahaya gak Pak buat dia? Bahaya. Nah sehingga sama Allah diambil. Daripada kamu bahaya dengan uang ini,
lebih baik kamu saya selamatkan, kan gitu. Nah kita kadang nggak terima, dianggapnya Allah nggak sayang, justru saking sayangnya daripada bahaya, kan gitu. Akhirnya diambil. Contoh kita dikasih sakit, itu sakit, kalau kamu nggak saya kasih sakit, kamu nggak bakal bisa istirahat nak, atau kamu bakal kedepannya begini-begini, Allah yang tahu tuh. Sehingga diistirahatkan. Kayak contoh kayak orang meninggalnya saja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan ya, kembali ke kasih sayang Allah. Lu mana yang nggak atas dasar sayangnya Allah? Semua. Nah, maka ada ulama khusus yang menyatakan alhamdulillah itu bukan hanya ketika dapat nikmat saja, apa saja alhamdulillah. Walaupun dalam kenyataannya bimbingan ulama yang umum memang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sama aja Pak, kembali ke Allah juga. Kami milik Allah, inna sesungguhnya kami, wa inna lillahi, semua kita ini milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kembali ke kasih sayangnya Allah. Itu kan sayang-sayang juga artinya, kembali ke rahmat Allah, ya enggak? Lu diuji lu Pak. Cuma kesannya di kampung-kampung kita kalau ngomong innalillahi rajiun kayak gimana tuh? Oh, ini susah banget dah itu. Ya itulah. Ada yang bilang astagfirullah aja kita kadang ngedumel. Iya enggak, astagfirullah gitu. Kalau istighfar itu dengan sesuatu yang enggak kita suka, jadi ngeper tuh. Astagfirullah. Ya enggak Bang Cipto ya? Iya. Hanya istighfar itu dengan sesuatu yang bikin kita enak gitu. Padahal itu sayangnya Allah. Sayangnya Allah kita contoh ini anak kecil mau ketabrak mobil, ketabrak motor, ditahan tuh. Langsung disaut lah sama orang tuanya, atau dibentak di mana kasar kata-katanya. Nah, itu ya sama sebenarnya. Saking sayangnya yang punya kan. Lillahi rabbil alamin. Jadi titipan itu ya suatu saat nanti akan diambil sama yang punyanya. Kita mah hanya dititipin doang, bukan hak paten, hak sempurna, hak pakai, tapi bukan hak milik. Termasuk nyawa kita, ya, badan kita, semua titipan. Rezeki kita, nah itu. Nah ini awal kitab ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ya mudah-mudahan kita nih bisa nih Pak praktek tiap hari. Ya maka harus lega hati kayak kita nih. Tapi ya itulah manusia Pak. Jadi kalau nggak gitu kayak nggak ada nafsunya katanya. kata Bang Cipto, kata Bang Suryo, ya kayak malaikat Pak jadinya. Ya justru nafsu itu harus dikendarai Pak. Orang kalau nggak ada nafsunya nggak bisa, nggak dinamis, jadi kayak malaikat tuh baik kayak lah, malaikat mah kayak robot Pak, settingnya tetet, bisanya taunya baik terus, ya salahnya nggak tahu, nggak sempurna. Maka ada bahasa tadi Bang Cipto bilang gini, namanya manusia pasti ada salahnya. Ya kalau salah terus namanya setan, kalau baik terus namanya malaikat, kan gitu. Kalau salah kadang benar ya manusia, al-insan namanya, manusia gitu. Kadang salah kadang lupa. Ada bahasa ngomong gini, baik amat kamu kayak malaikat. Nah itu, malaikat kita datang nih, Pak setan. Nah itu kan gitu kapan sehari-hari. Alhamdulillah. Jadi ini dari pelajaran dari ini nih Pak, bismillah dan alhamdulillah ini sebenarnya hadapin hidup itu dengan bunga ya, dengan riang. Nanti kata orang gila terus enggak, maksudnya tetap apapun yang terjadi, enak tidak enak, itu semua disetting sama Allah yang punya kehendak. Jadi kita melakukannya dengan ridho, dengan sukarela lah gitu. Kita nyalanin doang. Kayak tadi kita mah hanya panggah kayak orang di Sorong, ayo gitu. Nah kita yang cenderung Pak merasa hidup sendiri, napas sendiri, makan sendiri, lupa sama yang punya. Maka ada bahasa lingkungan itu kuat sekali ya Bang Cipto ya. Loh ya pengaruhnya. Kalau kita sehari-hari dengerin orang ngaji, contoh nih Bang Cipto hidupnya di tegangan saya,
dia bukan anak pondokan. Di sini tiap hari ngaji apa Quran aja, lama-lama dia hafal gitu, padahal kan tetangganya doang loh. Lah anak kiai kan gitu, nggak pernah suruh ngaji nggak siapa, tapi hafal. Dia 10 tahun Pak, denger orang lalaran Quran gitu, lalaran itu. Lah, dengerin bapaknya, apalagi kalau ulama-ulama khusus, kalau ngaji kayak gini anaknya harus ada Pak. Dia nggak bakal mulai ngaji kalau anaknya nggak ada. Sampai seperti itu. Kita kan nggak ngaji dewek, anak kita di mana? Jangan-jangan nyungsar di pohon. Kita ngaji anaknya lagi. Nah, main game nggak? Iya. Maka ya alhamdulillah pengertian kayak gini sebenarnya ya harus apa ya? Rela ternyata. Rela, sukarela. Ikhlas, hati itu lega, legowo dengan apapun. Ya sambat dengan Allah wajar Pak. Tapi sering banget sambat sama makhluk, ya lama-lama kurang ajar lo katanya gitu. Gitu apa itu terus ke gua. Lah kan gitu Pak. Ada yang ya marah. Kalau Allah enggak. Karena Allah Maha baik, Maha Rahman. Saking baiknya Allah semakin sering dipinta makin senang. Nah, pertanyaannya kita tuh kadang minta sesuatu itu sesuai dengan nafsu kita, Pak. Ya kan maksudnya. Contoh ya Allah, saya pengen gini. Dikasih sama Allah. Begini kan. Ada yang pas banget, ada yang memang mirip ya bekerja, ya kerja apa saja. Tapi kerja kan. Penghasilan. Maka mintanya harus jelas bakal minta. Ya Allah, saya pengen kerja gajinya gede, 5 juta atau 10 juta deh. Lah kalau dapatnya 3 juta kan lumayan tuh. Gaji 100. Tahu-tahu dapat sebulan cuma 500.000 kan, ya karena nggak nentuin Pak. Nah itu ada tuh. Sampai dalam hal permohonan pun harus jelas. Allah Maha Sayang, Allah Maha Segalanya. Maka la tayasu min rahmatillah innahu minal kafirin ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kayak tadi gambarnya Fir'aun saja Pak, itu masih mau diterima taubatnya. Fir'aun ada. Bapak nggak kayak Fir'aun kan? Nah kata Pak Cipto, saya nggak pernah bunuh bocah kecil sampai 100.000 orang atau 100 bayi kan enggak. Fir'aun. Cuma kadang kita prakteknya di lapangan keren kan. Ngajarin orang harus baik gitu. Bingung nggak Pak? Nah itu makanya susah Pak, hanya menyampaikan agamanya Allah ini nggak gampang. Maka saya termasuk di sini pun nggak ngerasa penting Mas. Iyalah tanpa saya pun jalan kok pesannya ini nih. Iya Pak, agama itu tanpa kita pun aman ya enggak. Tapi prakteknya kadang kita. Nah itu Pak, nafsu itu gitu. Nafsu itu gitu. Maka nafsu itu harus dikendarai. Manusia kalau nggak ada nafsunya nggak bisa, pengen makan, pengen sholat, pengen tidur. Nah semua itu harus dikendarakan. Ya Allah lillahi ta'ala. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat ngaji karena Allah. Kan nafsu itu Pak. Nafsu tapi diniati ke Allah. Nah itu jadi ibadah namanya. Nah kalau kita Pak ibadahnya cuma sholat doang, baca Quran doang, ngaji doang, dikit amat ya Mas Cipto ya. Dan dikit. Sholat paling 5 menit. Baca Quran berapa jam? Enggak pernah. Setengah jam juga enggak kuat. Tapi kalau kita makan, tidur, apapun asal yang enggak dilanggar. Nah itulah dengan bismillah. Maka jadi ibadah. Atau di hati kerentek lillahi ta'ala. Maka perbuatan apapun Pak yang membedakan itu mana ibadah mana tidak itu ada niat karena Allahnya. Bapak nih ngasih ke saya, ngasih kopi, ngasih rokok, ketika nggak ada di hati lillahi ta'ala kerentek ya Allah karena engkau, karena perintah engkau. Nah ini jadi ibadah Pak. Nah pengertian perintah juga harus murni Pak. Contoh kita sholat nih, boleh nggak sih minta karena saya engkau nyuruh ya Allah, berarti perintah saja. Ngaji karena engkau ya Allah nyuruh, maka saya ngaji. Berbuat baik ke orang walaupun orang itu jahat dengan kita, tetap perintah Allah. Tapi pasti kita nih yang Bang Cipto pasti gini dalam pergaulan, orang dia jahat sama kita, ngapain kita berbuat baik sama dia? Kata Allahnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat kamulah baik seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Lu Allah pas standarnya bukan wa ahsin
bukan vaksin Bang Suryo. Kama kan Allah vaksin vaksin kama ahsanallah, berbuat baiklah kamu kama seperti aksana berbuat baik sopo Allah alaika atas diri kamu. Itu standarnya Allah, Pak. Kita kan enggak. Contoh di rumah tangga aja banyak tuh. Pak, kalau suami saya baik baru Pak saya baik Pak suami. Kalau suami saya juga meninggalin saya terus, naik nafkah. Enggak, kesolehan itu dasar standarnya Allah. Begitupun kita bermuasyarah nih, berteman, bertetangga, bermasyarakat, pergaulan, pertemanan. Dasarnya Allah. Bodoh amat Bang Cipto dia mau jahat, mau apa. Lah itulah yang membuat akhlak istimewa, Pak. Sehingga banyak orang yang enggak beragama akhirnya ikut agama kita kan enggak. Dia maki-maki habis ya, udah perlu jokin habis. Iya enggak, Mas? Nah, itu standarnya standar diri kita. Udah Allah kan gitu. Maka banyak Allah beda lagi ya. Lah ya Allah mah ya enggak gitu, Pak. Sekarang gini, ada cerita Imam Syafi'i. Dulu kenapa dia itu sampai ada orang Nasrani pendeta Imam Syafi'i, Pak. Tapi kan keimanannya kan luar biasa. Maka ilmu nih, Pak, ilmu nih itu ibarat kendaraan apa ya? Ilmu itu roda atau apa ya, motor. Nah, iman itu ibaratnya kayak rem atau kopling, itu iman. Ilmu dibanter, Pak. Maka ilmu atau motor akan bahaya ketika tidak ada kopling dan rem, hanya gasnya doang yang kencang. Ngeri nggak, Pak? Bapak punya motor kecepatannya 15.000 watt. 500 cc lah, jangan 15.000 watt kayak tegang listrik gitu mah. Tapi nggak ada remnya, Pak. Ya bunuh diri. Maka orang punya ilmu itu harus ada iman. Nah, maka tidak ada ulama yang menyatakan begini, tidak mungkin orang berbuat baik tanpa ada iman. Belum tentu, Pak. Banyak orang berbuat baik saja tapi tidak, karena iman juga banyak. Nah, ini contoh yang buat lampu Thomas Alva Edison. Orangnya iman nggak? Ilmu tuh, Pak. Tapi nggak punya iman. Nah, nanti di akhirat gimana perhitungannya? Nggak nilai ibadah, Pak. Ibarat kayak komputer, dia nggak tahu passwordnya. Kliknya kemana? Surganya Allah harusnya. Sehingga karena dia nggak bisa ngeklik itu, nggak jadi amal apa-apa, coba bayangkan. Nah, inilah yang membedakan mana buat perbuatan baik tapi tidak ibadah, mana yang perbuatan baik tapi ada nilai ibadah, niat Pak, ternyata di hati. Nah, maka banyak kan Pak ulama-ulama dulu ketika sebelum kita ngaji ini niatin apa? Niat dulu, Pak. Apa nih, kalau ilmu nih gampang, Pak. Ilmu nih gampang. Kayak Bang Cipto atau Bang Suryo nggak disuruh ngaji, contoh di sini suruh tidur. Itu benar, Pak. Itu pola ulama dulu. Lah pondok-pondok gitu kayak Lirboyo, kayak mana. Contoh apalagi Mbak Holil zaman. Kalau misalkan santri baru datang tuh nggak disuruh ngaji, Pak. Enggak. Karena dia mah tahu uratnya. Kalau kita kan enggak, semuanya pokoknya suruh ngaji aja. Karena kita bukan kekasihnya Allah, jadi nggak ngerti. Orang uratnya sombong. Orang nih begini. Nah, nanti kalau dikasih motor nggak darahnya bahaya nih. Kan kayak tadi. Sehingga udah kamu ngasuh sapi aja dulu. Berapa tahun, Pak? Kadang sampai 5 tahun, Pak. Suruh dandanin hatinya dulu, niatnya seberapa. Akhirnya dia lupa tuh selama 3 tahun nggak ngaji-ngaji. Nah, ilmu itu buat nolong masalahnya, Pak. Bukan untuk apa? Ada filosofi orang yang ketika ngasuh sapi, ikan malu, Pak. Masa dianya yang gemuk tuh sapinya yang kurus. Tetapi kalau sapinya gemuk dia yang kurus, seneng kan dia? Nah, itu Pak maksudnya. Ditempa dulu supaya peduli dulu sama yang lain, orang lain, baru. Iya nggak? Iya. Nah, ilmu itu tujuannya ke sana. Jadi buat nolong orang lain. Nah, nanti kayak Pak Suryo ngerti sedikit-sedikit, jangan. Ayo, ilmu itu ya satu buat nolong diri sendiri. Iya nggak? Nah, orang lain mah nomor sekian, kayak tadi jangan udah dikasih motor, tolong jangan digas terus.
kendalinya adalah iman. Ilmu tanpa iman, contoh apa sih Pak, kayak sekarang banyak orang pintar yang korupsi sampai ratusan juta, pintar nggak Pak? Orang pintar. Siapa tuh dulu? Gayus Tambunan, Banyak. loh, miliaran, triliunan. Bang Cipto paling korupsi berani berapa Pak? 1 juta. Udah takut. Bapak itu takut kan luar biasa sudah. Tapi dia. Jadi kalau orang pintar Pak, salah bisa jadi benar, benar jadi salah. Tapi kalau orang benar, ya takut Pak, salah ya salah. Yang benar kan. Nah itu yang benar. Maka mendingan mana antara orang pintar dengan orang benar? Mendingan yang benar dibanding pintar. Nih segi ulama syariat nih Pak. Tapi ada lagi pengertian ulama, pintar itu bukan begitu. Pintar itu contoh Bapak punya rokok, masa diinjak-injak? Jadi sepak, dinyalain, dinikmatin, itu namanya pintar. Bapak punya ilmu, punya motor, ya dipakai, masa dibuang? Pasti diminai. Iya Bang Cipto ya? Bang Cipto punya HP, masa dibuang di bawah mobil, injak tuh. Ya goblok kan berarti. Ya, kalau pintar ya dipakai, punya makanan ya dimakan, itu pintar. Artinya digunakan gitu loh Pak, sesuai kegunaannya, itu namanya pintar. Nah jalan-jalan seperti itu ulama kiai kita. Oh makanya kalau pengen pintar ngaji supaya pintar, pengen bener ya sholat berjamaah, gitu caranya. Gitu Bang Cipto ya. Kalau pengen bener sih yang rajin sholat berjamaah. Kalau pengen pintar yang rajin ngaji. Nah sekarang gimana Pak, ngaji tapi belum bisa diamalin, enggak apa-apa. Tapi niatannya kapan-kapan ngamalin. Tuh, gitu Pak Cipto. Loh, niatnya ya sudah ibadah. Oh saya ngerti ini insya Allah nanti saya ngamalin. Iya gitu. Nah kayaknya yang kayak gini nih udah tahu semua sebenarnya. Ini mah cerita aja nih Pak, dongeng ini. Ya Pak Cipto ya. Lah iya, udah kenyataan di hidup nyata juga udah tahu kita mana salah, mana benar, mana haram, mana tidak, mana yang ini. Nah cuma ada pengertian tertentu lah, kayak tadi antara bedanya baik dengan ibadah. Nah kita perintah itu perintah saja, kita doa ya karena perintah, ngaji ya perintah. Makanya ketika Bapak nih kita nyari usaha Pak, nafkain anak buah istri, itu perintah ya Bang ya? Ya Perintah. Bang Cipto ya Mas ya? Iya, perintah Allah. Perintah Allah. Dasarnya kan berarti kan iman. Iya enggak? Jangan dasarnya jadi laki-laki Mas. Kalau dasarnya laki-laki nanti ngerasanya wis loro kabeh dadi lanang. Wis ning omah diomeli bini. ning kantor diomelin bos. Siapa maning? Apalagi? Apa maning bahasa Cirebon? Iya apalagi kan soro nyari duit kudu laki terus. Enak kan jadi perempuan. Timbang di rumah, timbang makan dia makan. Kata perempuan sama aja. Ini kalau dasarnya bukan iman Pak, bukan karena perintah Allah. Ini bukan ilmu nih Pak. Kalau tadi ilmu ngerti, itu ilmu doang tuh. Kalau sehari-hari lah. enggak, maksudnya ilmu kan ngerti kan. Kalau ilmu kan tahu, ngerti. Itu kan ilmu. Tapi kalau nggak dasari iman, ya kayak tadi berantem jadinya laki sama perempuan. Oh enakan jadi laki, enakan jadi perempuan. Kata perempuan enakan jadi laki. Saya ngasuh anak, nyuci piring, ini semua. Terus kamunya juga minta lagi kalau malam. Mana saya sempat waktu buat istirahat. Badan sampai kayak lemari ini, gedenya kan ya. Itu kan Pak. Nah makanya kalau iman itu akhirnya karena perintah Allah, ibadah. Kayak tadi sandaran kita karena iman hidup ini bukan hanya di dunia tapi ada di akhirat. Ya Pak. Nah ini Pak luas kalau kita kesana, sehingga kita ini hidup sesusah-susahnya di dunia, paling tidak jangan sampai di akhirat susah. Karena situ Pak. Udah kere, udah miskin, udah Pak. Kita berharap nanti ada rahim tuh. Nah, maka ayo kita sama-sama mendekati Allah sebisa-bisa. Mudah-mudahan oleh Allah kita ditolong dengan rahmatnya Allah. Pak, bukannya masuk surga itu atas dasar rahmatnya Allah. Udahlah, gak usah kita ngelakuin amal ibadah. Kan dia percuma yang ibadah juga kata rahmat Allah. Daripada saya ibadah sombong, ya lebih sombong lagi kalau gak deketin. Contoh gini, kita naik motor, mentang-mentang udah ahli, sekarapnya aja Pak, nggak tahu jalan itu
kita gas aja sini, nggak nyungsep nggak? Ya beresiko. Nah, tapi kalau orang yang kan hati-hati, saya menjalankan perintah. Di hati-hatinya aja kadang kita masih banyak salah ya, apalagi sembarangan ya kan? Ya Bang Cipto ya, ini mohon maaf nih Bang, mohon maaf. Ya itu ya, melakukan, karena gini ada bahasa, kalau melakukan kebaikan belum tentu diterima oleh Allah, tapi kalau kemaksiatan nih Bang Cipto, langsung Bang, seketika udah jadi, dan itu satu titik. Maka kita, mohon maaf, saya ya dosanya banyak Bang, sama. Jangan dikira orang ngomong kebaikan tuh kadang baik menurut kamu, tapi Allah standarnya Allah kan mutlak kok masalahnya. Ya tujuannya baik perintah Allah. Dan mudah-mudahan ya, sehingga kita ngaji ini sebetulnya ya dandanin kita bareng-bareng lah gitu. Dan kita bareng-bareng. Jadi niatannya hanya perintah saja. Ya perkara nanti setelah disampaikan ya sudah, gitu aja. Perkara orang mudah-mudahan ada taufik hidayah, kan doa banyak doa. Ya mungkin pertemuan kita awal itulah. Jadi bahasan tentang syukur sebenarnya Pak. Syukur atas pemberian kita dihidupkan oleh Allah. Tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, setelah ada kita dipelihara kan. Nah ini disebut Robbil Alamin. Jadi Allah itu nyiptain kita itu plus pemeliharaannya. Kita dikasih makan, dikasih ini, dikasih itu. Oh banyak banget ya. Dikasih pertemanan, dikasih ini. Maka hidup di dunia ini sebenarnya wabtagul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, kejar akhirat. Kalau akhirat harus dikejar. Nah ini postingannya Bang Hanafi awal-awal saya masuk kemari. Wabtagu itu dikejar, fastabil khairat bahasanya. Tapi kalau dunia ya karena kita hidup dunia, tapi jangan lupa dengan bagian dunia. Gitu. Kita kalau orang nanam padi pasti muncul rumput, nggak mungkin kita nanam padi muncul nanam rumput muncul padi. Ya, kalau kita hidup ini karena ibadah karena Allah, maka insya Allah nanti dunianya ikut. Ada obat ini, wah hajimu kapan ini? Enggak, kerja juga perintah itu. Ngurus anak perintah, ya enggak? Kerja perintah, ini perintah, ini perintah. Tidur lupa perintah Pak. Perintah Allah kan? Perintah. Karena setiap diri kita ini punya hak ya, Mas Cipto ya. Hak istirahat, hak bekerja, hak untuk orang lain. Ingat, hak untuk berteman, hak ada hak. Nah itu, nah bahasa di Al-Hikam itu namanya, di Al-Hikam ya apa? Di Al-Hikam apa di Ikhya? Ya, yukti kulati hakin hakoh, melaksanakan isi bidang. Jadi kita isi bidang nih, sejatinya perintah. Bidangnya kerja, bidangnya tidur, saatnya makan, saatnya kan gitu Pak. Dengan tertib hidup ini. Nah itu semua harus diniati Pak, karena Allah. Sehingga ngaji itu sama. Sehingga ada bahasa Nabi, innamal a'malu binniyat. Sehingga yang menjadi amal besok yang diterima itu niatannya karena siapa? Karena Allah enggak. Nah sudah niat juga harus ikhlas nanti. Ikhlas itu apa Pak? Ngerasa enggak punya kemampuan. Murni dari kata kholsun kholaso, mukhlisun murni perintah Allah. Jadi nggak nuntut, hanya melaksanakan kewajiban tanpa menuntut hak. Kayak ibarat kayak orang kerjakan dulu sebaik-baiknya sesuai SOP, standar operasi kerjanya sebaik-baiknya. Tapi jangan nuntut gaji. Kita kan nggak kadang, Pak, gaji saya berapa nih? Loh kamu bisanya apa? Gitu nggak? Nah iya Pak, otomatis. Tapi kalau kita kerja sebaik mungkin, ya nanti bos juga ngerti ya Bang ya? Ya Mas ya? Wah ini kerjanya rajin, bagus nih. Waduh tertib nih, disiplin nih. Kira-kira bosnya gimana tuh? Ah begitu kita nih Pak, sama dengan Allah. Izin sholat. Ada bahasa kayak gini, Bapak mau nangkep rolling door nih. Bapak kan azan tuh buka rolling, buka toko. Lah itu Bapak saya anggaplah bosnya nih. Bapak jam 6:30 udah nyampe sini. Apalagi ngambukin rolling, dari bersih, dan seneng gak bosnya itu baru bangun tidur? Wah seneng banget, belum jamnya apa udah nyampe. Begitupun kita kalau mau aja, apalagi kita yang buka Allahu Akbar, Allah, nah kayak gitu aja. Kadang
kita banyak nuntut ya, tapi haknya, apalagi kalau memurnikan ibadah kayak tadi Pak, melaksanakan kewajiban tanpa menuntut hak. Ini baru undang-undang yang biasa nih Pak, kayak orang kerja nih. Belum kalau lebih dalam lagi dipahami, kita butuh loh, apalagi kalau sampai butuh, ya enggak? Itu beda lagi Pak. Butuh, bahasa butuh itu ya supaya disenangi bosnya, apalagi kan berbagai cara supaya kita nanti diangkat karyawan. Wah itu polanya udahlah sama. Mudah-mudahan Pak ya 10 menit nih pertemuannya, hari ya sama-sama lah sehingga enjoy nih kita, ya nongkrong kita, duduk kita, ngobrol kita ya sama-sama ya Pak. Asal ngomongnya yang tujuannya baik kan ya, kita silaturahmi dan seterusnya, berkawan di hati itu jangan lupa perintah Allah, kita berbuat dan jangan nyapu apa jangan lupa. Nanti lama-lama kesel Pak, kalau nggak ada perintahnya Allah pasti kesel. Ketika standarnya bukan Allah, saya udah bermaksimal, mana perhatian dia ke saya, loh kecoa jadinya. Iya bukan kecewa lagi. Kecoa dia kata Mas Cipto, kecoa udah, bukan kecewa lagi, kecoa. Nah ya karena standarnya makhluk, tapi ketika Allah yang jadi standar, maka insya Allah jadi ibadah. Ya kita juga lega Pak, udah saya perintah Allah jangan urusan sama kamu. Ya cerita Imam Syafi'i dulu tuh, ada pendeta di atas ngencingin Pak tiap pagi tiap malam sampai ngalir Pak, ngontrak Pak beliaunya, dikencingin kadang dari atas dangdutan kencang luar biasa segala macam. Imam Syafi'i santai aja Pak. Nah begitu beliau berapa tahun begitu, begitu si pendetanya nih nggak ada suaranya, nggak ada dangdutnya, nggak ada apa ya, didatangi ternyata sakit. Kata dia, saya ini tiap malam pengen menghina sampean, tapi sampean udah, loh saya nggak ada urusan sama sampean, saya perintah sama Tuhan saya suruh begini, berbuat baik. Bapak baru diomelin sama orang aja udah, wah bodoh amat. Ya susah pertemanan, apalagi sampai dihina. Ya akhirnya boro-boro nyebarin Islam, ngapirin pisan dia nggak sih ya. Wah ya. Jadi standarnya bukan Allah, standarnya nafsunya dewe. Nah, gitu. Nah mudah-mudahan nih, sampai sini ada taufik hidayah, ada cahaya dari Allah yang masuk ke hati kita, terutama ya barokah seperti itu. Al-Fatihah. Udah Mas? Bisa vaksin nih? Ya bukan, ini aku punya. Nah, Kalau mau tidur dulu, itu kitabnya di dalam Pak, punya saya. Kalau Bapak mau bawain ke dalam. Ngerokok dulu.